Halo semuanya, buat Anda yang berprofesi sebagai aparatur negara di Indonesia, siap-siap ya, karena cara kita mengurus pajak bakal mengalami transformasi digital besar-besaran. Ada sistem baru yang namanya Koretex, dan ini akan berdampak langsung ke kita semua. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa itu Koretex dan apa aja sih yang perlu kita siapkan? Yap, aturan mainnya sekarang berubah. Ada surat edaran baru yang sudah resmi terbit. Dan ini bukan sekedar pembaruan kecil-kecilan loh. Ini adalah perombakan besar menuju sistem pajak yang jauh lebih terintegrasi. Nah, pertanyaannya, apa artinya ini buat Anda? Dan yang paling penting, apa yang harus segera Anda lakukan? Mari kita cari tahu jawabannya bersama. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebelum kita pusing dengan langkah-langkah teknisnya, penting banget buat kita paham dulu apa itu Coretex dan kenapa sistem ini dibuat. Kalau kita ngerti fondasinya, semua langkah berikutnya bakal terasa jauh lebih masuk akal. Biar nggak ada keraguan, perubahan ini bukan wacana ya, tapi didasarkan pada surat edaran resmi langsung dari kementerian. Ini menegaskan kalau transisi ke Coretex itu bukan sekedar imbauan, tapi sebuah kewajiban yang mengikat secara hukum untuk semua aparatur negara. Jadi, Coretex ini sebenarnya apa sih? Gampangnya, bayangin aja ini adalah pusat komando baru buat semua urusan perpajakan Anda. Sebuah sistem terintegrasi dari DJP yang tujuannya buat memodernisasi dan mengotomatisasi semuanya. Intinya sih, ini upgrade besar-besaran dari sistem lama ke sebuah platform satu pintu yang jauh lebih efisien. Tentu aja, perubahan segede ini pasti ada tujuannya. Dengan teknologi yang lebih canggih, data yang terpusat, dan akses yang lebih gampang, harapannya bisa tercipta sistem yang lebih efisien dan transparan. Ini bukan cuma soal pajak loh, tapi juga bagian dari reformasi birokrasi yang lebih luas untuk membangun pemerintahan yang lebih akuntabel di Indonesia. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan paling praktis. Siapa aja sih yang kena aturan ini? Apa persisnya kewajiban Anda? Dan yang paling penting, kapan deadline-nya? Sederhananya begini, kalau Anda adalah seorang aparatur sipil negara atau ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, maka peraturan ini hukumnya wajib untuk Anda. Nggak ada pengecualian. Kewajiban ini berlaku untuk seluruh aparatur negara di Indonesia. Kewajiban Anda itu intinya ada 3 tugas utama. Pertama, aktifkan akun Coretex Anda. Kedua, buat kredensial digital Anda, yang namanya kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Anggap aja ini semacam kunci digital pribadi Anda untuk semua urusan pajak di sistem yang baru ini. Dan ini dia tanggal yang harus Anda lingkari besar-besar di kalender, 31 Desember 2025. Ini adalah batas waktu terakhir untuk menyelesaikan semua kewajiban tadi. Jangan sampai kelewat ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Tenang aja, prosesnya nggak ribet kok. Kita akan pandu Anda langkah demi langkah. Dimulai dari tugas yang pertama dan paling dasar, mengaktifkan akun Coretex Anda. Prosesnya cukup gampang. Pertama, coba cek email Anda, cari email dari DJP. Di dalamnya nanti ada lampiran PDF yang isinya password sementara. Nah, password itu Anda pakai buat login pertama kali di situs Coretex. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk langsung ganti dengan password baru yang aman. Mudah kan? Biar lebih gampang lagi, DJP bahkan sudah menyediakan leaflet resmi yang memvisualisasikan seluruh prosesnya. Mulai dari tampilan email yang bakal Anda terima, sampai langkah-langkah login di portal Coretex, semuanya sudah dipetakan dengan jelas. Jadi, Anda tinggal ikuti saja. Akunnya sudah aktif? Bagus! Sekarang kita lanjut ke langkah kedua yang nggak kalah penting, mendapatkan kredensial digital Anda. Kenapa ini krusial banget? Soalnya, tanpa benda ini, Anda nggak akan bisa melaporkan SPT tahunan Anda nanti. Oke, setelah berhasil login dengan password baru Anda, langsung aja cari menu yang namanya Portal Saya. Nanti di dalamnya, Anda akan menemukan opsi untuk permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Langsung klik menu itu untuk memulai prosesnya. Tampilan antarmukanya juga dirancang supaya mudah digunakan kok. Menu portal saya itu kelihatan jelas dan di bawahnya langsung ada pilihan untuk permintaan kode otorisasi. Desainnya cukup intuitif, jadi Anda nggak akan kesulitan mencarinya. Di halaman selanjutnya, tugas Anda adalah verifikasi. Sistem akan menampilkan data diri Anda. Nah, pastikan Anda cek lagi dengan teliti ya, apakah semuanya sudah benar. Setelah itu, Anda diminta memilih penerbit sertifikat. Untuk sebagian besar dari kita, pilihan default yang disediakan DJP itu sudah lebih dari cukup.
Nah, bagian ini tolong diperhatikan baik-baik ya. Ini penting buat keamanan. Saat Anda membuat passphrase untuk sertifikat, ada aturan ketat yang harus diikuti. Wajib ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga karakter khusus. Ini semua demi memastikan sertifikat digital Anda benar-benar aman. Kalau Anda sudah membuat passphrase yang kuat, tinggal masukkan di kolom yang tersedia. Kemudian, jangan lupa centang kotak pernyataan untuk konfirmasi kebenaran data Anda. Langkah terakhir, cukup klik tombol simpan dan permintaan Anda akan langsung diproses. Selesai! Jadi, setelah Anda memasukkan passphrase yang aman dan mencentang kotak pernyataan, prosesnya pun beres. Cuma dengan satu klik di tombol simpan, Anda sudah menyelesaikan salah satu kewajiban terpenting dalam transisi menuju kepatuhan pajak digital ini. Baik, kita sudah membahas semua langkah-langkahnya. Sekarang, supaya nggak lupa, mari kita rangkum lagi poin-poin kuncinya dan juga informasi penting kalau Anda butuh bantuan di tengah jalan. Jadi, ada 4 hal paling penting yang harus Anda ingat. 1. Ini wajib untuk semua ASN, TNI, dan Polri. 2. Ada 2 tugas utama, aktivasi akun dan pembuatan sertifikat elektronik. 3. Deadline-nya 31 Desember 2025. Dan yang paling krusial nomor 4, tanpa menyelesaikan ini, Anda tidak akan bisa lapor SPT tahunan. Kalau nanti Anda menemukan kendala, jangan khawatir. DJP sudah menyiapkan saluran bantuan resmi. Anda bisa langsung telepon kering pajak di 1-500-200 atau kunjungi situs pajak.go.id. Simpan informasinya ya, dan jangan ragu untuk bertanya jika ada masalah. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal mengisi formulir atau membuat akun baru. Ini adalah tentang menjadi bagian dari sebuah perubahan yang lebih besar. Dengan mematuhi aturan ini, Anda secara langsung berpartisipasi dalam modernisasi birokrasi Indonesia. Jadi pertanyaannya, apakah Anda siap menjadi bagian dari reformasi ini?